Hop 2, Bab 6, Hari yang Menyedihkan. Kehadiran Koko di rumah itu membuat Zelin terkejut. Dia merasa di rumah itu hanya dirinya sendiri. Tapi tiba-tiba, sosok yang sangat tidak ingin dilihatnya muncul di hadapannya. "Kenapa kamu di sini?" seru Zelin marah dan membuka kembali pintu rumah. "Aku sudah mengatakan kepadamu, kalau aku akan terus mengikutimu," sahutnya sembari menutup kembali pintu rumah. "Koko!" seru Zelin semakin marah dengan sikap Koko yang sudah keterlaluan. "Keluar!" usir Zelin sembari berusaha membuka pintu rumah. Koko bukannya menjawab, dia malah mendekati Zelin hingga tubuh Zelin membentur pintu. Zelin buru-buru menghindar, tapi Koko malah menghadang langkah mantan istrinya dengan meletakkan tangannya di pintu. "Koko, pinggir!" serunya marah, kemudian mendorong tubuh Koko. Dia segera berlalu menghindar. Zelin segera menyambar tasnya yang tergeletak di meja dapur. Ketika hendak mengambil ponselnya, Koko buru-buru mengambil tas itu. "Koko, berikan tasku!" teriak Zelin. Koko melemparkan tas Zelin ke sembarang tempat. "Koko!" Mata Zelin terbelalak dengan sikap Koko. Dia kembali menghindari Koko untuk mengambil tasnya. Tapi Koko telah menarik tangan Zelin hingga tubuh Zelin menempel di tubuh Koko. "Kamu sangat harum," ujarnya sembari mengecup leher Zelin. "Kamu gila!" teriak Zelin sembari mendorong tubuh Koko dengan kedua tangannya. Tapi Koko bukan seperti dulu. Dia bukan pria lemah gemulai. Dia telah menjadi pria perkasa. Semakin Zelin mendorong tubuh Koko, semakin Koko memeluknya erat. Dia memeluk pinggang Zelin dengan sangat kuat. "Tolong!" teriak Zelin. "Suaramu tidak akan didengar siapapun. Rumah ini terlalu besar, sayang. Aku bisa memberikan rumah seperti ini untukmu," ujarnya dan terus mengecup leher Zelin. "Ah!" Zelin teriak tatkala Koko menggigit lehernya. "Aku ingin meninggalkan bekas di tubuhmu, Zelin. Aku mau lihat, apakah langit masih mau menerimamu?" "Tidak!" teriak Zelin, terus berusaha mendorong tubuh langit. Dia berusaha menghindari setiap kecupan yang diberikan mantan suaminya. "Aku mohon kepadamu," Zelin mengatupkan kedua tangannya. Dia menangis terisak tatkala Koko terus mengecupnya. "Tidak semudah itu, sayang," sahut Koko lalu mengangkat tubuh Zelin. "Ah!" Zelin kembali teriak. Koko meletakkan tubuh Zelin di atas meja dapur yang terbuat dari granit. "Tolong!" teriak Zelin dalam keadaan telentang. "Semakin kamu teriak, aku semakin bergairah," ujar Koko kemudian menyentuh paha mantan istrinya. Zelin menggunakan dras, sehingga ketika dia telentang, pahanya langsung terekspos. "Jauhkan tanganmu dari tubuhku," seru Zelin marah sembari berusaha untuk bangun. "Bagaimana kalau kita bermesraan di sini?" tanya Koko sembari menyentuh dan membelai paha mantan istrinya. "Tidak!" Zelin kembali teriak. Dia baru sadar pentingnya menguasai ilmu bela diri. Andai dia seperti Zira, pasti Koko sudah dibuatnya babak belur. Tapi semuanya hanya angan belaka. Harapannya ada yang melihat ataupun mendengar hingga dia bisa terbebas dari belenggu Koko. Koko terus menyentuh paha Zelin, bahkan dia mengecup paha Zelin. "Jangan!" rengek Zelin menangis. Lalu tangan Koko dengan lancangnya masuk ke dalam dress Zelin. "Ah!" teriak Zelin yang dapat merasakan tangan Koko telah memasuki daerah terlarang. "Hangat," gumam Koko sembari memejamkan mata. "Jangan, Ko, jangan!" rengek Zelin meminta belas kasihan. Tapi rengekannya seperti desahan yang membuat Koko memainkan jarinya di sana. "Ah!" dan memejamkan matanya tatkala daerah terlarangnya dimasuki. Dia berusaha untuk berpikir normal. "Tidak!" teriak Zelin terus teriak, tentunya dengan derai air mata. "Keluarkan, sayang. Aku tahu kamu sudah tidak tahan dengan permainan jariku. Kamu bisa, sayang," ujarnya pelan sembari terus bermain-main di sana. "Ah!" teriak Zelin terbelalak tatkala tangan Koko yang satu meremas dadanya. "Walaupun masih menggunakan penyangga, tapi aku masih bisa membayangkan betapa bagusnya dadamu," gumamnya terus melakukan yang dia mau. Zelin berusaha untuk tidak teriak dan berusaha untuk tidak mengerang. Tapi apalah daya, dia wanita normal. Permainan tangan Koko membuatnya tidak bisa berpikir waras. Akhirnya dalam waktu 10 menit Zelin teriak. Bukan teriak takut, tapi teriak karena dia telah mencapai puncak.
Dia menangis terseduh-seduh karena yang melakukan itu bukan suaminya. Menangis dengan penuh kenikmatan itu judul yang pas untuk permainan hari ini, ujar Koko senang. Sekarang giliranku sayang. Koko langsung naik ke badan Zelin. Jangan menangis sayang. Koko telah berada di atas tubuh Zelin. Cih, Zelin meludahi Koko, kemudian menampar pria itu. Seketika itu rahang Koko langsung mengeras. Dia langsung merobek pakaian Zelin. Tidak, teriak Zelin. Ini hukuman untukmu, suruh Koko, kemudian mengecup bibir Zelin. Dia melumat bibir Zelin dan mulai menjulurkan lidahnya. Ah! Koko teriak karena bibirnya baru saja digigit Zelin. Ketika itu, Zelin mengambil kesempatan untuk kabur. Dia segera turun dari meja dapur, kemudian berlari ke pintu. Tapi baru saja beberapa langkah dia berlari, Koko sudah menarik rambutnya. Ah! Zelin meringis kesakitan. Koko terus menarik rambut Zelin. Koko kembali membawa mantan istrinya menuju meja dapur. Tolong! Teriak Zelin sembari menahan rambutnya yang ditarik Koko. Pria itu terus membawa Zelin sampai dia berhenti di meja dapur. Dan ketika sampai di meja dapur, Koko menyuntikkan sesuatu ke leher Zelin, hingga Zelin tidak sadarkan diri. Kemudian, dia mengangkat tubuh Zelin ke meja dapur, lalu melucuti pakaian mantan istrinya. Andai kamu tidak lihat, aku tidak akan melakukan seperti ini sayang. Gumamnya, kemudian memandang tubuh Zelin, sungguh indah. Gumamnya, sembari memperhatikan dada mantan istrinya. Lihat tubuh yang mulus dan dada masih berisi, membuat birahinya semakin naik. Aku sudah sangat tergoda Zelin. Ah Zelin, gumam Koko dan langsung menciumi setiap lekuk tubuh Zelin. Dulu ketika dia ingin melakukan benda tumpul miliknya, tidak bisa berdiri tegak. Tapi kali ini, dia dapat membayar rasa penasaran akan tubuh mantan istrinya. Kamu harum sayang, ujar Koko sembari melakukan yang dia mau sampai dia puas. Iya Zelin, kamu sangat indah. Setelah bermain-main dengan tubuh mantan istrinya, Koko segera membuka pakaiannya. Dia sudah tidak sabar memasukkan juniornya ke daerah terlarang. Hangatnya. Gumamnya kemudian memompa tubuh Zelin, terus memompa hingga dia mengerang karena telah menumpahkan sesuatu ke sana. Kamu sangat indah. Gumamnya kemudian mengecup kembali bibir Zelin. Setelah itu dia memakai pakaiannya. Aku bisa saja melakukan terus kepadamu. Tapi, permainan seperti ini bukan yang aku mau. Aku ingin kamu sadar. Jadi untuk hari ini cukup. Koko berbicara sendiri. Dia buru-buru pergi. Tapi tiba-tiba dia menghentikan langkahnya. Dia menatap Zelin yang polos tanpa selai benang. Bagaimana kalau orang lain juga melakukan kepadanya? Gumamnya kemudian memakaikan semua pakaian Zelin. Dengan susah payah dia memakaikan Zelin hingga tubuh Zelin lengkap memakai pakaian. Tanpa ada sesuatu yang tertinggal. Lalu dia menatap pakaian Zelin yang robek. Ini tidak masalah. Gumamnya lalu pergi. Dia segera meninggalkan tempat itu dengan perasaan senang. Kemudian dia berlari ke tempat motornya parkir. Setelah ini, kamu tidak akan bisa menghindariku. Gumam Koko senang. 1 jam kemudian, Zelin mengejapkan matanya. Dia merasa kepalanya pusing. Zelin memegang dahinya, lalu menatap matanya ke arah atas. Sebuah langit-langit cukup tinggi ada di atasnya. Kemudian Zelin segera menoleh ke arah samping. Jantungnya semakin berdebar, lalu tangannya menyentuh tubuhnya. Melihat dia memakai pakaian lengkap membuatnya lega. Ah, syukurlah, itu hanya mimpi. Gumamnya yang masih belum menyadari jika pakaian yang atas telah robek. Di mana tasku? Gumamnya sembari mencari tasnya. Ketika itu dia sadar, tasnya tidak ada di tempat. Dengan langkah pelan, Zelin mencari tasnya. Ini mimpi, ini tidak nyata, gumamnya. Tapi mengingat lemparan yang dilakukan Koko tadi, membuatnya semakin gemetar. Dia terus mencari tasnya di sela-sela barang yang menumpuk. Tidak berapa lama, dia menemukan tasnya yang berada di bawah sofa. Kenapa ini tidak mimpi? Teriak Zelin dengan tangan gemetar. Dia berusaha berpikir normal, mengembuskan nafasnya secara perlahan, agar tahu langkah apa saja yang akan dilakukannya. Ketika merasa cukup tenang, dia buru-buru mengambil ponselnya. Dia segera membuka kontak nomor suaminya. Tapi ketika hendak menghubungi langit, ada pesan dari nomor Koko. Jangan dibuka. Gumam Zelin melarang dirinya sendiri. Tapi Zelin merasa penasaran. Dengan tangan gemetar, dia membuka pesan dari Koko. Jika kamu melaporkanku ke polisi, maka video ini akan aku sebarkan. Jika sampai video ini tersebar, keluarga rahasia akan malu. Diam dan tutup mulut. Koko mengirimkan sebuah video perbuatannya tadi. Dia sengaja merekam aksi bejatnya agar Zelin tunduk kepadanya. Video itu sengaja dibuatnya untuk membuat Zelin menjadi tunduk dan patuh padanya.
Video yang dikirimkan Koko berupa videonya ketika melakukan hubungan badan dengan Zelin. Tapi untuk adegan ketika dia menusuk leher Zelin dan beberapa adegan sebelumnya telah dipotongnya. Dia membuat video itu seolah-olah Zelin sedang berselingkuh. "Tidak!" teriak Zelin menangis terseduh-seduh. Dia menyesali perbuatannya. Andai dia langsung mengatakan tentang ancaman yang terus diberikan Koko kepadanya, pasti kejadian tadi tidak akan terjadi. Tapi nasi telah menjadi bubur yang tidak bisa diubah lagi. Dia telah terjebak dalam perangkap Koko. Ketika Zelin menangis terseduh-seduh, di saat itu ponselnya berdering. Tertera nomor Tia di layar ponselnya. Zelin terlihat ragu untuk mengangkat panggilan itu, tapi dia membutuhkan tempat untuk bicara. Dia bisa gila jika tidak membicarakan masalahnya kepada orang lain. "Tia!" teriak Zelin. "Zelin, ada apa?" Tia ikutan panik. Dia sengaja menghubungi Zelin karena tidak menemukan sahabatnya di toko. "Koko, kenapa dengan Koko? Tolong aku, tolong!" "Aku akan datang ke ruko," sahut Tia yang ikutan panik. "Aku tidak di ruko." Zelin segera menyebutkan alamat tempat tinggalnya. "Aku akan datang, kamu tenang ya." Seketika itu panggilan langsung terputus. Zelin masih menangis terseduh-seduh, bahkan dia terus mengusap bibirnya yang terus diciumi Koko tadi. Sementara itu, Tia langsung meminta suaminya Aldo untuk mengantarkan ke alamat yang disebutkan sahabatnya. "Sayang, nanti malam kita harus berangkat," ujar Aldo. "Iya, Do. Telah terjadi sesuatu dengan Zelin. Aku harus menemui Zelin." Zelin masih menangis terseduh-seduh. Bahkan sebuah pesan dari langit tiba-tiba muncul di ponselnya. "Langit!" teriaknya yang tidak bisa membuka pesan itu. Dia tahu suaminya akan menanyakan tentang keberadaannya. Langit menatap ponselnya, berharap istrinya membalas pesan darinya. Mungkin dia masih sibuk berberes. Zelin terduduk di pojok dengan kaki ditekuk. Dia keringat dingin membayangkan apa yang akan terjadi nanti. Bahkan rasa malu akan dicorengkan di nama baik keluarganya. "Tidak!" teriak Zelin sembari menjambak rambutnya. Dia terus menangis terisak-isak seperti orang gila. Sedangkan Koko terlihat sangat bahagia. Dia telah mendapatkan yang dia mau, mencicipi tubuh mantan istrinya. "Ini rumahnya," tunjuk Tia ketika mereka melewati sebuah rumah. "Kamu di sini saja. Zelin tidak akan mau cerita kalau ada orang lain," larang Tia. "Kamu lagi hamil." "Bagaimana? Kalau di dalam bukan Zelin," sahut Aldo khawatir. Tia pun jadi khawatir. "Kamu temani aku. Tapi nanti ketika sudah bertemu dengan Zelin, kamu kembali ke mobil. Ya sayang." Lalu pasangan itu segera turun dari mobil. "Zelin!" teriak Tia sembari mengetuk pintu rumah. Zelin yang pada saat itu masih seperti orang stres, tidak mendengar ketukan dan teriakan dari Tia. Pikirannya terus terisi semua perbuatan Koko padanya. "Coba buka," ujar Aldo ke istrinya. Tia menggerakkan handle pintu. Tidak terkunci. Lalu Tia dan Aldo segera masuk ke dalam rumah. "Zelin!" panggil Tia sembari mencari keberadaan sahabatnya. "Zelin!" panggil Tia lagi. Dan tiba-tiba matanya terbelalak. Ketika itu, Tia melihat sahabatnya duduk di pojok dengan kaki ditekuk. Bahkan berulang kali Zelin menjambak rambutnya. "Zelin, apa yang terjadi?" tanya Tia. Tapi Zelin serasa tidak mendengar suara apapun. "Zelin!" Tia memegang tangan sahabatnya. Dia tidak ingin Zelin melukai diri sendiri. "Tia!" teriak Zelin ketika itu sadar jika ada sahabatnya di depannya. Tia segera menoleh ke belakang. Aldo segera mengerti dan menunggu istrinya di mobil. Zelin memeluk Tia sembari menangis terisak-isak. Tia masih membiarkan sahabatnya menangis. Dia belum ingin menanyakan masalah yang tengah dihadapi sahabatnya sampai Zelin tenang. "Koko!" teriak Zelin. "Ya Zelin, tenang, kamu harus tenang. Bicara padaku ketika sudah tenang." Dia segera mengambil botol mineral yang ada di dalam tasnya. "Minumlah ini." Dia menyerahkan botol mineral ke sahabatnya. Zelin segera meneguk air mineral itu sampai setengah botol, lalu mengusap mulutnya. "Sudah tenang?" tanya Tia, lalu Zelin mengangguk. "Kalau begitu, kamu bisa ceritakan." Seketika itu, air mata Zelin kembali menetes. Dia tidak sanggup berbicara kepada sahabatnya. "Zelin, tenang, kamu harus tenang." "Aku tidak bisa," isak Zelin, lalu memberikan ponselnya dan menunjukkan video yang dikirim Koko kepadanya. Mata Tia langsung terbelalak melihat itu. "Kamu dan Koko?" Karena video itu berupa video ketika Koko menghujani tubuh Zelin, maka dia menyimpulkan jika Zelin dan Koko berselingkuh. Zelin memang menutup mata, dan dia pikir karena Zelin menikmati sentuhan Koko. "Tidak, aku tidak melakukan itu, aku diperkosanya." "Apa? Bagaimana bisa terjadi?" Zelin menunjukkan pesan yang dikirimkan Koko. Di situ Tia langsung percaya. "Sekarang kita ke kantor polisi," ajak Tia. "Tidak," Zelin menggelengkan kepala.
Kenapa? Ini sebuah tindak pidana. Dia telah memperkosamu. Dia akan menjadikan video ini alat untuk memerasmu. Aku tidak ingin nama baik keluargaku rusak karena video ini. Zelin, kamu tidak salah. Kamu diperkosa. Itu bukan salahmu. Zelin menggelengkan kepalanya. Ini bukan sekali. Kamu ingat? Aku pernah bercerita kepadamu kalau aku bertemu dengan Koko. Iya, aku ingat itu. Sejak itu, dia sering menerorku. Dia menghubungiku, bahkan mengancamku. Ya ampun Zelin, kenapa kamu tidak mengatakan apapun kepadaku? Seru Tia marah. Aku pikir masalah ini akan selesai. Aku pikir ketika memblokir nomornya, masalah selesai. Tapi dia semakin menjadi. Hingga Zelin kembali terisak. Dia mengelus rambut sahabatnya. Dia akan memperalatmu dengan video ini. Aku akan membayarnya berapapun dia minta. Dia menggeleng. Dia tidak setuju dengan jalan pikiran sahabatnya. Ini bukan tentang uang, tapi dia akan memperalatmu dengan tubuhmu. Zelin langsung terbelalak dan menatap sahabatnya. Aku pikir dia tidak akan tergiur dengan uang yang kamu tawarkan. Dia akan kembali dan meminta badanmu lagi. Tidak, teriak Zelin histeris. Sebelum itu terjadi, kita laporkan ke polisi. Zelin kembali menggeleng dan itu membuat dia mendengus kesal. Kenapa Zelin? Gerutunya. Aku tidak ingin nama baik keluargaku rusak. Tanpa kamu laporkan, kamu sudah mencoreng nama baik keluargamu. Zelin kembali menangis dan itu membuat dia kasihan. Jika kamu tidak mau melaporkan ke kantor polisi, setidaknya kamu katakan ke langit. Zelin kembali menggeleng. Kenapa? Langit akan membunuh Koko. Aku tidak ingin langit masuk penjara karena perbuatanku. Tapi kamu harus melakukan sesuatu. Dia semakin gregetan dengan sikap Zelin. Zelin hanya diam mematung seperti orang bodoh. Tidak ada air mata yang menetes lagi di pipinya. Tapi masih terdengar sesebukan. Dia ikut bersandar di samping sahabatnya. Dia tidak ingin memaksa sahabatnya karena dia tahu kalau sahabatnya sedang depresi. Malam ini aku akan kembali ke Singapura. Zelin langsung menolak. Kamu tidak perlu khawatir. Kamu bisa menghubungiku. Jangan menyembunyikan apapun dariku. Dia menggenggam jemari sahabatnya. Pilihanmu tepat. Memang langit terbaik. Dia memang terlihat brengsek, tapi hatinya benar-benar tulus dan baik. Tidak seperti Koko. Terlihat baik, tapi ternyata kelakuan seperti iblis. Saranku, jangan sia-siakan pria seperti langit. Aku tahu kamu berat untuk mengatakan kepada langit, tapi kejujuran dibutuhkan dalam rumah tangga. Aku takut. Kamu harus meminta maaf kepadanya. Katakan semuanya ke langit. Jangan sampai dia tahu cerita itu dari Koko, atau ketika video itu disebarkan Koko. Itu akan menjadi bumerang dalam rumah tanggamu. Jika sampai itu terjadi, rasa cinta langit akan luntur kepadamu, karena dia akan menganggap kamu berkhianat. Jadi menghembuskan nafasnya secara kasar. Beri aku waktu untuk membuat diriku berkata jujur. Semua itu dari dirimu. Semakin cepat kamu berkata jujur, semakin cepat masalah ini teratasi. Ketika aku berkata jujur, pasti masalah besar akan muncul dan aku takut itu, sahut Zelin ragu. Masalah pasti akan muncul, apapun itu, baik kamu sembunyikan atau kamu katakan secara langsung. Masalah tetap ada, tapi yang harus kamu raih adalah rasa kepercayaan langit kepadamu. Jika kamu tidak berkata jujur, bagaimana dia mempercayaimu? Jika rasa percaya itu telah hilang, lama-lama rasa cinta yang sangat dalam juga sirna. Zelin menelaah semua ucapan Tia. Apa rumah ini darinya? Tanya Tia sembari memperhatikan rumah itu. Zelin mengangguk. Dia ingin memperlakukanmu seperti seorang ratu. Rumah sebesar ini pasti sangat mahal untuk pria yang hanya makan gaji. Dia memiliki kafe. Kamu benar. Tapi kafe itu milik berdua, bukan milik langit sendiri. Jadi menurutmu, langit melakukan hal buruk untuk membeli rumah ini? Tebak Zelin. Bukan Zelin, bukan itu maksudku. Maksudku, suamimu itu sedang mengorbankan sesuatu untuk menyenangkanmu. Kita tahu sendiri bagaimana sikap Kak Ziko kepada langit. Selalu mengolok-ngolok karena tidak bisa membelikan rumah untukmu. Kamu benar. Aku mengatakan ini bukan menuduh langit, menggelapkan dana atau apapun itu. Tapi menurutku, tidak mungkin dia bisa menggelapkan uang di perusahaan. Dia hanya sekretaris, tapi beda ceritanya jika dia di bagian accounting. Baiklah Zelin, aku harus bersiap. Dia segera beranjak. Aku pikir kamu sudah lebih tenang sekarang. Cobalah untuk jujur ke langit. Jika langit tidak mempercayaimu, katakan padaku. Aku akan membantumu menjelaskan padanya. Dia langsung mengecup pipi Zelin. Lalu tatapannya menatap ke arah pakaian Zelin. Zelin, pakaianmu robek. Zelin segera menatap pakaiannya. Foto pakaian ini, pinta Tia. Untuk apa? Zelin bingung, tapi Tia sudah memotret pakaian temannya. Apalagi yang dilakukan Koko tadi? Dia menyuntikku. Di mana? Zelin segera meraba lehernya.
Di sini, tunjuk Zelin. Lalu Tia kembali memotret. Kurang jelas, Tia melihat hasil jepretannya. Jika dilihat secara langsung, bekas suntik di leher Zelin terlihat jelas. Apa ini? Tunjuk Tia lagi. Ini gigitannya. Tia kembali memotret ceruk leher Zelin. Apa kamu tahu di mana jarum suntik yang digunakan Koko ketika menyuntikmu? Aku tidak tahu, karena tiba-tiba aku disuntik dan tidak sadarkan diri. Kita cari sekarang. Tia segera keluar dari ruangan itu menuju ruangan tempat Zelin disuntik. Dia sampai menungging dan jongkok untuk mencari jarum suntik tadi. Tidak ada, butuh Tia. Begitupun Zelin juga mencari jarum suntik itu. Mungkin karena masih berantakan, mungkin juga. Begini, jika kamu menemukan jarum suntik itu, jangan sentuh. Gunakan sarung tangan, lalu masukkan ke dalam bungkus plastik. Kenapa? Jika Koko mengancammu, maka kamu ancam dengan jarum suntik itu. Dia tidak akan bisa menyebarkan video itu, karena sidik jarinya ada di jarimu. Zelin mengangguk mengerti. Bagaimana kalau jarum itu dibawanya? Kalau jarum itu sudah dibawanya, dia langsung menggelengkan kepala, yang berarti mereka tidak memiliki bukti lain. Bisa saja kamu melakukan visum sekarang. Tapi apa kamu mau? Ujar Tia menatap temannya. Zelin langsung menggelengkan kepala. Jadi, siapkan mentalmu untuk berkata jujur ke langit. Apa saja yang terjadi hari ini. Kalau perlu hari ini, katakan pada langit. Lebih cepat lebih baik. Dia langsung mengecup kembali sahabatnya. Satu lagi, ganti nomormu dan jangan tinggal sendirian di sini. Lebih baik kamu memiliki asisten rumah tangga. Karena Koko tahu jam kerja langit. Jadi, jika ada orang lain di sini, dia tidak akan berani ke sini. Oh iya, pasang kamera CCTV. Kemudian Tia segera keluar dari rumah sahabatnya, lalu menghampiri suaminya. Bagaimana? Tanya Aldo. Rumit? Apanya yang rumit? Jalan dulu, nanti aku cerita. Aldo segera melajukan mobil untuk kembali ke rumah mertuanya. Dia dan Tia akan berangkat dari rumah itu. Mereka hanya perlu bersiap lalu berangkat ke bandara. Koko memperkosa Zelin. Apa? Aldo ikut teriak ketika mendengar itu. Koko mantannya Zelin? Tanya Aldo memastikan. Iya. Dia sepertinya sudah gila karena tidak dapat memiliki Zelin. Bukannya kamu bilang anunya tidak berdiri? Iya juga. Tapi aku tadi melihat video itu. Kalau dia menghujam tubuh Zelin, itu artinya Anu tidak bermasalah. Bersambung.